Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga besar MTSN 5 Jombang dan pemirsa channel Kolak Ramadan MTSN 5 Jombang yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima uliqa wal khotimi lima sabako wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema memahami makna dan hikmah membaca Al-Quran. Pemirsa, Al-Quran merupakan pedoman kehidupan umat manusia. Artinya, setiap individu muslim wajib menjadikannya sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait dengan ibadah maupun akhlak maupun akidah. Dengan memahami makna kalamullah ini, kita akan selamat dunia dan di akhirat kelak. Pemirsa, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat baginda Rasulullah SAW yang diberikan Allah, dan kemukjizatannya masih kita dapatkan hingga saat ini. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga kemurniannya dari segala bentuk pengubahan. Ada beberapa hikmah ketika kita rutin membaca Al-Quran. Yang pertama, kita dapat pahala dan kebaikan. Dengan membaca Al-Quran, suasana di sekitar kita akan menjadi lebih damai, tenang, dan penuh keberkahan. Seperti hadis riwayat Tirmidzi, bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu satu kali, sedangkan satu kali itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, dapat memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Dengan membaca Al-Quran, kita akan terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Seperti hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang dimuliakan Allah. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kita bisa memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Malaikat akan melindungi orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar. Orang yang membaca Al-Quran ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa ketika kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah dan mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka akan mendapatkan ketentraman. Berarti rahmat Allah itu berupa perlindungan malaikat yang menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Yang keempat, memberikan syafaat pada saat hari kiamat nanti. Membaca Al-Quran bisa mendatangkan kemuliaan dan kebaikan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan pada hari kiamat nanti akan mendapat kemuliaan yang sangat besar. Seperti hadis yang menyatakan bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, yang kelima adalah membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Orang yang rutin membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia bisa memberikan perubahan perilaku yang semula tidak baik menjadi baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, dengan membaca Al-Quran, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Dengan membaca Al-Quran, ketenangan itu akan kita dapatkan, baik pikiran kita maupun sanubari kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam Quran surat Ar-Ra'd pada ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pemirsa, pada momen bulan suci Ramadan ini Al-Quran sangat dianjurkan untuk kita baca, kita kaji, kita pelajari, dan kita amalkan karena pahalanya yang luar biasa. Perlu kita sadari bahwa Ramadan berkah ini adalah bulan pelatihan, dan pelatihan ini menjadikan kita sebagai kebiasaan yang nantinya akan memberikan bekal kita agar dekat dengan Al-Quran. Dengan kemampuan ini, maka kita diharapkan mampu mengamalkan Al-Quran baik dengan membaca maupun dengan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan. Hadirin, dengan perwujudan Al-Quran di luar bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan ini telah makbul, telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri dalam ibadah yang diterima adalah ibadah yang bagus dan ibadah yang bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari pribadi orang tersebut. Pemirsa, sebagai akhir dari materi ini, marilah semakin dekatkan diri kita dengan Al-Quran sebagai upaya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Mari kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Mari kita kaji Al-Quran, mari kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.